kebijakan moneter jelas sudah akomodatif ya. Itu bunga udah turun lebih dari hampir 150 basis point ya kalau nggak salah. Sampai dengan 100 terakhir Pak, sudah 100. sekitar 4%. Ya. 100 ya 100 basis point. Terus juga dengan relaksasi GWM dan sebagainya itu menambah likuiditas. OJK juga relaksasi dari segi NPL ya, kolektibilitas kredit ya, seperti itu. Dan bersama dengan pemerintah memberikan subsidi kepada UMKM untuk restrukturisasi ya, seperti itu. Jadi ini sudah mulai, sudah ada, dan Undang-Undang Nomor 2 itu memungkinkan untuk melangkah lebih jauh lagi ya. Paling tidak update yang terbaru tahun 2021 kan di defisit fiskal diperbesar lagi menjadi 5,5. Jadi tahun ini sudah sekitar 6,2, tahun depan 5, ya. Jadi paling tidak kita sudah punya spirit, tinggal tadi karena ini kita krisis ini menguji daya tahan ekonomi kita. Jadi kita transmisinya sudah cukup baik atau belum, Pak? Di perbankan ini sudah cukup baik? Transmisinya sudah cukup baik kah di perbankan untuk penurunan kredit atau penurunan suku bunga begitu ya, sudah bisa langsung terdampakkah begitu ya, atau teraplikasikah begitu? Seperti apa yang Anda lihat? Kalau transmisi suku bunga, ya transmisi suku bunga itu pasti ke simpanan dulu, suku bunga simpanan. Tadi kalau suku bunga policy rate sudah 100 basis point, ya kita melihat biasanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu segera turun, itu pass through kepada suku bunga simpanan sebesar itu juga. Jadi nyaris sekitar 75 sampai 100 basis point itu sudah terlihat di suku bunga simpanan ya. Cuma ke suku bunga kredit memang lamban ya. Memang lamban, tapi itu transmisi normal karena memang kalau kredit itu kan ada fitur-fitur di mana suku bunga itu nggak bisa langsung menyesuaikan suku bunga yang ada di pasar ya. Jadi suku bunga pinjaman ini baru paling 6 bulan dari sekarang akan menyesuaikan diri seperti itu. Jadi Baik, Pak Dodi, mungkin sedikit ini pertanyaan yang terakhir begitu ya untuk Anda. Seperti apa kita akan melihat begitu ya atau memanfaatkan waktu di kondisi seperti ini? Artinya adalah dari sisi proyeksi ekonomi yang kita nggak tahu apakah ini resesi ataukah tidak begitu. Apa yang harus dilakukan langkah cepat pemerintah begitu selain dengan berbagai macam amunisi yang sudah dikeluarkan supaya tidak semakin sia-sia nih, Pak Dodi? Ya. Kalau saya boleh menambahkan, jadi Penda kita harus apresiasi bahwa sense of crisis itu ada, ya. Jadi itu sesuatu yang perlu diapresiasi dengan Indonesia. Nggak semua negara loh punya undang-undang khusus untuk krisis ya. Banyak negara lainnya nggak merasa memerlukan suatu undang-undang khusus, jadi merasa ini bisa ditangani dengan cara biasa seperti itu. Nah kita sudah punya. Jadi senjatanya sudah ada, tapi apakah perlu dikeluarkan atau tidak itu menunggu timing karena setiap senjata itu ada biayanya, ya, ada harganya, ya. Ya seperti kebijakan moneter aja yang membeli surat berharga di pasar primer itu ada biayanya, burden sharing. Itu modal BI bisa tergerus. Kalau tergerus, pemerintah harus nombok lagi, kan seperti itu. Jadi semua disesuaikan agar kita bisa bertahan ya. Sekarang ini saya tadi menjaga supaya ekonomi kita tetap bertahan dan nanti kalau udah kelihatan ujungnya, kita udah ujungnya di mana? Ujungnya adalah ketika ada vaksin atau pengobatan yang sudah approve ya. Saya bicara itu WHO approve.